Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para asatid, para hujat, pengurus BKM, bapak, ibu, adik-adik yang Allah rahmati, amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Kalau alhamdulillahnya kencang tambah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ini adalah malam yang kesekian bulan Ramadan. Sudah melewati peristiwa yang mungkin diperingati oleh setiap umat Islam, yaitu nuzulul Quran. Ada hal yang menarik tapi jarang dibahas. Kenapa sih kalau kita sholat tarawih, para alim ulama memberikan tradisi, kebiasaan, surat-surat yang dibaca mulai dari surat Alhaakumut Takatsur sampai Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kenapa kok surat pendek-pendek? Padahal banyak surat yang tidak pendek. Mungkin ada yang jawab, ya biar cepat. Ya. Singkat. Biar singkat. Nggak lama-lama ya. Emang kalau sudah selesai tarawih mau apa? Ya, makanlah gitu ya. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Ternyata rahasianya luar biasa. Surat-surat itu surat-surat pengubah kehidupan seorang. Coba. Dulu Rasulullah Muhammad SAW mendengar orang sayang banget sama hartanya. Oh, hartaku, hartaku, hartaku. Dihitung-hitung, punya Alphard 4, punya villa 6, ya, punya rumah kontrakan 200 pintu. Misal nih, misal. Dihitung-hitung aja. Zaman Nabi udah banyak kontrakan. Masya Allah. Dihitung-hitung, bangga dengan hartanya, seneng. Saking senangnya, biasanya orang yang saking senang sama harta, kalau ngasih dikit atau banyak? Dikit. Biasanya sedikit, biasanya. Nah, sebab itu kemudian turunlah surat Al-Kautsar. Al-Kautsar apa? Alhaakumut Takatsur. Surat At-Takatsur. Beda dikit. Kalau Al-Kautsar itu nikmat yang banyak, kalau At-Takatsur bermegah-megahan, bangga dengan hartanya. Nah, kita sholat tarawih ini diingetin terus sama Allah lewat bacaan imam At-Takatsur. Biar tidak terlalu cinta pada harta. Jadi jangan paling At-Takatsur enak nih, pendek gitu. Bukan hanya itu. Ketika imam baca Alhaakumut Takatsur, ingat dulu Rasulullah ngingetin kita jangan sampai terlalu cinta pada harta. Hatta zurtumul maqabir. Kebanyakan orang yang cinta pada harta itu tidak akan pernah sadar bahwa hartanya itu tidak ada manfaat baginya. Kecuali 3 hal kata Rasul. Harta itu modelnya 3. 1, yang dimakan langsung habis. 2, yang dipakai langsung usang. Bisa baju, rumah, perabot, investasi. Itu dipakai usang. Motor lama-lama usang. Baju lama-lama usang. Semua yang dipakai usang. Bahkan hidup kita pun lama-kelamaan usang. Rambut mulai usang. Warnanya berubah putih. Nggak senang putih dicat coklat. Masya Allah. Jadi kalau tadi yang kedua tuh
harta yang usang. Terus harta yang ketiga adalah harta yang hakiki, yang sebenarnya yaitu yang diberikan, yang diwakafkan, yang disedekahkan, yang dizakatkan, yang diinfakkan. Oh, Masya Allah. Jadi kalau normal nih, kalau normal orang banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak berwakaf, karena itu harta dia yang sebenarnya. Ya. Biar agak-agak normal dikit lah kita ini, maka dibacain terus surat At-Takatsur. Kapan sadarnya orang-orang kaya itu? Sadarnya ketika hatta zurtumul maqabir, sudah mulai dimasukkan ke dalam kubur, baru sadar. Kita udah diingetin terus ya, setiap malam nih diingetin terus. Jangan sampai sadarnya ketika baru dimasukin kubur. Buahnya dicolong orang aja semua dituduh. Mangganya hilang satu, tetangganya kena. Nah itu cinta banget itu. Nggak akan dibawa itu kecuali mangganya disedekahkan. Dulu orang-orang soleh itu dulu nih ya, orang-orang soleh kalau padinya dimakan burung itu seneng. Sedekah meskipun terpaksa. Sekarang, waduh, ya senep. Gitu. Beda dikit seneng sama senep. Ya, perutnya sakit senep itu. Gitu ya, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. At-Takatsur luar biasa. Habis At-Takatsur, Al-Asr. Ini surat dahsyat. Ini surat menjadikan orang Islam tuh hebat. Kenapa? Karena dalam surat Al-Asr semua orang dibuang, semua orang tidak ada harganya, semua orang tidak ada manfaatnya kecuali orang itu beriman. Loh. Wal asr innal insana lafi khusr. Semuanya rugi, semuanya gagal, semuanya bangkrut kecuali siapa? Illal ladina amanu. Iman saja gak cukup. Wa amilus sholihat, diikuti amal soleh. Iman tapi sholat gak lengkap 5 waktu. Berarti belum. Nah, kenapa para sahabat dulu kalau mau pisah selalu baca surat Al-Asr? Jadi kalau mau kumpul gini selesai, mau pisah nih, mau pergi ke sana, mau pergi ke sana, diingetin wal asr innal insana lafi khusr. Menghayati banget itu. Coba kalau kita gitu, apain lo baca-baca bacaan traweh? Gitu, Masya Allah. Padahal itu diingetin agar kita hati-hati dengan waktu kita. Lama-kelamaan jarak pertemuan kita dengan malaikat maut tambah dekat atau tambah jauh, Bu? Ibu-ibu nih, ibu-ibu nanti ganti bapak-bapak. Ibu-ibu, tambah ke belakang nih, kita tambah tua nih. Pertemuan yang akan kita hadapi dengan malaikat maut tambah dekat atau tambah jauh? Ibu-ibu, ya diam ya. Nah, karena sudah yakin sama deket. Ya kalau bapak-bapak udah yakin ya, Masya Allah. Yang ketiga terakhir, ketiga dan terakhir, yaitu surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ini langsung dipraktekin nanti yang ketiga nih. Apa? Allah sampaikan wail, celaka. Siapa celaka? Likulli humazah lumazah. Humazatil lumazah. Siapa itu humazah? Dalam tafsir Al-Mawsu'ah Al-Qur'aniyah Al-Muyassarah, Profesor Wahbah Zuhaili, beliau menerangkan al-humazah itu adalah orang yang mengumpat, mencela, kalau bahasa kita ya, di hadapan orangnya. Nah itu Masya Allah, ada orang goblok lo, itu contoh ya, itu contoh, jangan dicontoh. Contoh jangan dicontoh, gitu. Lo ini gimana sih, bahlul banget gitu aja nggak bisa. Sekolah belajar apaan aja? Nah itu namanya humazah, Pak. Celaka tidak nih humazah nih? Celaka disebutkan wailul likulli humazah. Semuanya, mau dia siapapun, kalau dia bilang begitu di hadapan orang, mengumpat, mencela, dia namanya humazah. Oh Masya Allah. Nah lumazah, siapa nih lumazah? Ya,
Profesor Wahbazueli, Syekh Wahbazueli menerangkan lagi bahwa lumazah adalah orang yang mengumpat, mencela, mencaci, memaki, menggosip dan yang semacamnya di balik layar secara rahasia. Tuh senang gitu, senang gitu. Nah, ngomongin orang yang diomongin tidak tahu itu masuk lumazah. Celaka tidak nih? Celaka, wild. Nah, kok ada ya orang seperti ini? Orang yang seperti itu siapa sih? Yang memungkinkan berbuat seperti itu siapa? Dijelaskan ayat lanjutannya. Alladzi jama'a malahu wa addada. Ternyata Bapak Ibu adik-adik semua, orang yang gampang humazah dan lumazah ini adalah orang kaya. Orang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang punya pangkat derajatan, orang yang dilulukan, ini gampang banget akan terjebak pada humazah, lumazah. Jama'a malan wa addadah, dia kumpulin harta dan ngitung-ngitung, seneng ngitung. Gue ini mobil 10 tuh di sana, di kampung. Tanah sekian hektar tuh di sana, dihitung. Cuma diceritain doang, nggak dikasih yang lain. Dibanggain doang. Ini Masya Allah. Ternyata orang-orang yang seperti inilah yang akan masuk dalam kategori humazah, lumazah. Coba ada orang kita goblok-goblokin, itu pasti yang goblokin pasti lebih kaya. Ya, kalau dia tentara jenderal. Kalau dia angkatan udara anumerta gitu ya, atau apa tuh kalau angkatan udara. Kalau angkatan laut laksamana gitu. Pangkatnya pasti tinggi tuh. Nah, kopral ngomong gitu di dalam jenderal diajar. Nggak mungkin gitu. Nah, itulah Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Kita berdoa, diingetin terus sama Imam Tarawih itu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah. Kenapa mereka senang banget ngitung-ngitung hartanya, ngumpul-ngumpulin? Ayah sabu annama lahu akhlada. Karena dia itu menyangka harta yang dikumpul-kumpul itu bisa buat aman, bisa buat dia kekal, akan kaya terus 7 turunan sampai dia mati juga akan bermanfaat hartanya. Masya Allah. Naudzubillah. Nggak boleh lama-lama, cukup sekian. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Amin. Kalau imamnya baca At-Takatsur, ya, ingat itu tadi yang dijelaskan. Baca Al-Asr, ingat itu. Baca Wailul likulli humazatil lumazah, ingat dan berdoa. Dalam hati berdoa nggak apa-apa. Ya Allah, jangan aku seperti itu. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.